Guru, Bu Guru, cegahlah diri kalian. Yang Chen. Guru, Paman Guru, kita tidak bisa biarkan Chen mati begitu saja. Apa anak ini benar punya cara kabur dari banyak ahli? Kakek, tolong selamatkan Yang Chen. NE, satu momen lagi kau bawa mereka pergi. Aku yang belakang. Episode 53. Kakak, aku yang tahan mereka. ZNE, aku yang lebih cocok. Baiklah, terserah Anda. Kak, tenang saja. Kamu lupa dengan rahasia Tianan? Kakakku punya cara sendiri untuk kabur. Dia sedang ciptakan peluang buat kita. Begitu sampai di kota Qiangwu, pasti kita bisa ketemu lagi. Cepat naik, kita harus langsung pergi. Mereka kabur. Cepat beritahu Tuan Bupati. Jangan-jangan Li Tianhong sudah dapat kabar? Harusnya belum secepat ini. Tuan Mugu, kebetulan sekali. Ketua Akademi, apa maksudmu? Aku sedang mau ke kediaman kalian untuk bahas urusan besar denganmu. Urusan besar? Orang tua ini mau bahas urusan besar apa lagi denganku? Ketua Akademi, boleh aku jemput ring 11? Tuan Mugu, kamu agak tidak berperasaan. Malam tahun baru, ayah dan anak susah payah bisa ketemu. Tega kamu? Masa kediaman kalian tidak takut nanti Ling 11 dendam? Kalau begitu besok pagi aku jemput lagi. Ketua Akademi, silakan. Apa? Kyusen berani lindungi Qianling 11 dan yang lain pergi dari gunungku? Dia kok berani banget? Ada orang! Kirim pesan ke ibu kota, lalu kalian ikut aku ke Taman Zuojian. Habis, Qianling 11 juga hilang. Itu wanita incaran Tuan 13. Kalau benar kabur dari Qianan, Tuan 13 kehilangan muka. Sialan! Sekarang cuma satu cara, tangkap Gongsun Huya. Ketua Akademi, tadi kamu bilang mau bahas urusan besar. Maksudnya? Tuan Mugu, 18 tahun lalu, juga malam tahun baru. Masih ingat? Malam ini, aku mau ambil semuanya beserta bunganya. Gongsun Huya, apa maksudmu? Berani hina kediaman kami? Minggir semua! Gongsun Huya, kalau kamu bilang di mana Qianling 11 dan yang lain, mungkin aku bisa lepaskan kamu. Sepertinya aku bertahun-tahun tidak berarum. Kalian lupa ketakutan saat aku kuasai Tianan dulu. Kalian sampah-sampah ini berani bicara besar? Cari mati! Gongsun Huya, hentikan! Ketua Akademi, untuk apa? Yudi, Tuan Yifeng kuasai tanah timur kita lebih dari 300 tahun. Apa yang mereka lakukan pasti kamu tahu. Mereka mau perbudak semua orang di tanah timur. Siapa saja yang punya skill tempur, selain tunduk, tidak ada yang hidup. Tadinya hatiku sudah mati. Tapi langit masih adil, beri aku harapan lagi. Meski kamu jilat mereka habis-habisan, belum tentu kesampaian. Ketua Akademi, meski kediaman tuanmu dulu pernah buat kamu tersinggung. Tapi sudah bertahun-tahun berlalu. Tolong demi sesama orang Tianan, jangan bunuh mereka. Mengulur waktu untuk Kyusen segini lama, cukup. Aku mau lihat dulu bocah yang Chen itu. Kalian jaga diri baik-baik. Bocah Chen, kamu harus selamat. Tuan Penasihat, Anda punya kekuatan misterius yang hebat. Bisa bantu ramal untung rugi perjalananku? Tidak bisa diramal. Tuan Penasihat, mau taruhan? Aku yakin perjalanan ini pasti tidak ada bahaya. Oh, kalau lancar, Ling 11 dan yang lain harusnya sudah keluar dari Tianan. Sekarang tidak ada beban lagi. Tuan Penasihat, takdir hidupku harusnya bisa Anda tebakkan. Coba bilang, Tuan Yifeng sudah buat masalah denganku. Nanti tidak takut dibalas? Nanti? Bocah, sepertinya kamu sangat percaya diri. Tuan Penasihat, aku optimis sama Anda. Jaga diri. Gawat, hilang? Mana mungkin? Ini di ketinggian ribuan meter. Berhenti. Deteksi kesadaran ilahi. Kesadaran ilahi juga tidak bisa deteksi, benar-benar hilang. Dia bisa begitu gimana? Tuan Penasihat, ini. Pantas bocah ini langsung setuju. Ternyata punya kartu truf begini. Gawat, cepat balik ke Tianan. Jangan-jangan mereka sudah rencana dari awal. Kalau Qianling 11 dan beberapa orang dari Taman Zuojian kabur dari Tianan,
bisa jadi masalah besar. Teknik bayangan bisa mengayang di udara. Tapi ini menguras kekuatan jiwa terlalu banyak. Kalau dia tidak pergi, aku tidak akan maju. Habis. Ini, aku selamat? Sial, ngantuk banget. Repot. Tuan muda, main caturmu benar-benar payah. Permainan bagus kamu bikin jadi menegangkan begini. Payah banget. Tenaga dalam hampir habis. Ini muncul kapan? Setan. Mana mungkin? Aku yakin waktu turun tadi di sini tidak ada orang. Di tanah timur siapa yang bisa mengecoh panca indraku? Taruh orang di sampingku tanpa suara sama sekali? Yang Chen. Untung belum mati. Episode 54. Geledah. Setiap rumah harus diperiksa. Apa? Yang Chen menghilang? Link 11 dan yang lain juga tak ada. Baru bilang sekarang? Yang Chen, kau tak bisa kabur begitu saja. Lebah kita belum dimulai. Masuk kota dulu. Xiao Kui, menurutmu Yang Chen bisa selamat? Kakakku pasti bisa. Lihat, Xiao Hei juga bilang bisa. Maksudku, biar saja iblis kecil itu mati di luar. Jangan pulang. Iblis kecil sialan. Kali ini pasti mati. Tuan Hei yang agung mengutukmu. Bertindaklah hati-hati. Kita tunggu Yang Chen di sini. Yang Chen, akhirnya kau bangun juga. Tahu kau tidur berapa hari? Kakek, benar-benar berkat bantuanmu. Kalau tidak, bahaya sekali. Bagaimana caramu lolos dari Donghu Shiki? Aku membangkitkan semacam tekad bela diri ke-8. Setelah digunakan, aku bisa menghilang tanpa jejak. Orang biasa tak bisa mendeteksi. tekad bela diri. Tekad bela diri ke-8. Coba tunjukkan padaku. Ini, Chen bocah. Tekad bela diri bayangan ini terlalu luar biasa. Jurus selamatkan diri yang paling ampuh. Pantas bocah ini bisa kabur dari Donghu Shiki dan para ahli lainnya. Anak pintar, jurus ini bagus. Cocok dengan karaktermu. Kakek, kita sampai di mana sekarang? Hampir sampai wilayah tanah timur Lauromu dan yang lain pasti sudah sampai Tiangucheng. Ayo berangkat. Baik. Bocah, di Tianan, apa kau bertemu orang yang aneh? Orang yang aneh? Sepertinya ada ahli misterius yang menyelamatkan Yang Chen, mengelabui pengindraanku, dan mengirimnya ke sisiku. Lalu siapa orang itu? Seberapa mengerikan kekuatannya? Ayo jalan. Datang. Yang Chen, Gadis bodoh, kenapa menangis? Sudah kubilang aku pasti baik-baik saja. Kak, tunggu kita kuat, kita serang baik. Sekarang resmi meninggalkan Dongtu. Berangkat, Donghuang Jianzong. Info tentang Donghuang Jianzong sudah hafal? Aku tahu. Meski wilayah Donghuang Jianzong tak seluas Dongtu, tapi kekuatannya lebih kuat dari klan Raja Yifeng. Cuma gitu? Aku cuma tahu itu. Kalian keluar tak tahu bagaimana matinya. meski Donghuang Jianzong sifatnya perguruan, tapi ada banyak kota di bawah kekuasaannya. Setiap kota dipimpin seorang eksekutif perguruan pedang. Meski Donghuang Jianzong juga seperti klan Raja Yifeng, memilih bakat dari berbagai kota untuk masuk perguruan, tapi sifatnya benar-benar berbeda. Pertama, Donghuang Jianzong tak memperbudak muridnya. Pada dasarnya terhadap berbagai bakat, mereka memberikan sumber daya latihan dengan cukup adil. Kedua, dan ini yang paling penting, Donghuang Jianzong sepenuhnya membuka semua situs suci. Tidak seperti Yu Feng yang melarang, tapi justru memberi kesempatan istana ungu dengan maksimal banyak ahli ranah istana ungu. Ketiga,
Di wilayah Donghuang Jianzhong, tradisi bela diri berkembang, hukum jelas. Bahkan klan Donghuang tak boleh merampas atau melanggar aturan. Jika garis Donghuang punya hak istimewa, itu hanya sedikit lebih banyak sumber daya latihan. Sama sekali berbeda dengan klan Raja Yifeng yang memperlakukan semua makhluk Dongtu sebagai budak. Soal asal-usul Donghuang Jianzhong, konon di zaman kuno, ada ahli level Dewa Donghuang Shi yang menyinggung ahli super. Lalu bersembunyi di Gunung Donghuang, keturunannya turun-temurun. Lambat laun jadi klan yang kuat. Maka Donghuang Jianzhong pun lahir. Garis Donghuang punya warisan jalan pedang yang luar biasa. Kak, benar-benar surga bagi kultivator pedang. Banyak ahli. Kalian cari penginapan untuk istirahat. Donghuang Jianzhong tradisi duel bela diri berkembang. Sedikit saja bertengkar, langsung duel. Aku naik gunung menemui teman lama. Sekalian mengatur tempat yang baik untuk kalian. Senior, Ketua Agung ada di lembah obat Tianji. Hamba tak punya perintah untuk masuk. Silakan senior masuk sendiri. Kakek Hi. Hantu tua Wia, ada tamu dari jauh, bukankah menyenangkan? Hantu tua, kau beruntung, cicipi naik Cao Niang Po. Baik Cao Niang? Tak santai di Tianan, buat apa ke Gunung Donghuang? Ceritanya panjang. Aku dipaksa klan Raja Yifeng terdesak lari ke sini. Yi Wu Feng? Hanya katak dalam sumur. Hantu tua, bagaimana kalau aku bertindak? Singkirkan Yi Wu Feng. Kau jadi penguasa Dongtu, bukankah indah? Kakek Hi, jangan bilang dengan kultivasi ranah Tianhiku bisa menekan urat spiritual kelas bawah dan menguasai Dongtu. Kakek Hi, ada beberapa junior bersamaku. Bisa masuk perguruan pedang untuk latihan? Siapa saja? Bakatnya bagaimana? Yang paling berbakat tentu cucuku Yang Chen. Dia guru jalan surgawi semua sistem. Sudah membangkitkan atribut ganda. Dan bocah itu roh bela diri ganda. Kultivasi baru ranah Shenwu tingkat 8. Tapi sudah mengembangkan tekad bela diri yang luar biasa. Soal tuan muda, masa aku tak tahu? Aku lebih paham darimu. Apa? Benar ada jenius seperti itu? Dasar gua bangka, kau tak tahu apa-apa. Bakat bela diri tuan muda, kau baru tahu 30%. Cih, guru kaget lagi. Bai Caon yang si hantu tua ini efeknya lumayan kuat. Arak yang bagus. Saudara tua, bagaimana? 10 hari lagi platform asah pedang Donghuang Jianzhong akan dibuka. Saat itu Chen Bocah dan kalian akan ikut kompetisi sebagai murid luar perguruan pedang. Setelah jadi murid inti, Kakek Hi berjanji padaku akan sedikit membantu soal sumber daya latihan. Jadi cuma sedikit dibantu soal sumber daya latihan? Episode 55. Yang disebut platform asah pedang adalah harta karun sekte pedang Donghuang untuk memahami jalan pedang. Hanya murid inti sekte yang berhak menyentuhnya. Setiap 3 tahun, sekte mengadakan pertunjukan bela diri. Menghadapi 72 kota dan banyak murid luar untuk mencari bakat. Memilih yang terbaik untuk masuk Gunung Donghuang dan menjadi murid inti. Inilah festival platform asah pedang yang terkenal di seluruh wilayah sekte pedang Donghuang. 3 tahun sekali. Pasti festival platform asah pedang dipenuhi para ahli. Ingin masuk Gunung Donghuang jadi murid inti sekte. Kayaknya nggak mudah ya. Pertunjukan festival dibagi jadi tingkat Shenwu dan tingkat Wuzhong. Kalian semua tingkat Shenwu. Setingkat dengan kalian, harusnya punya kepercayaan diri dong. Shenwu tingkat 9. Yang bisa nahan jurus pertama tinju naga melingkarku harusnya nggak banyak. Dasar kamu nggak rendah hati. Nona, boleh tanya, hadiah juara pertama festival kali ini apa? Nggak tahu tapi ikut aja. Hadiah juara pertama kali ini adalah janji dari ketua Donghuang. Juara pertama boleh minta apa saja. Permintaan apapun boleh? Asal ketua bisa lakuin. Aku ingat Li Junru pernah bilang, Ketua Donghuang punya benda jiwa yang hebat, batu pantulan jiwa. Kalau aku jadi juara pertama, bisa minta pinjam batu pantulan jiwa, buat bantu guru pulihkan tubuh jiwanya. Kamu pasti bisa. Informasi dasar. Yang Chen, 18 tahun. Shenwu tingkat 8. Pendaftaran berhasil. Pulang tunggu kabar aja. Udah selesai daftar? Tapi orangnya banyak banget. Aku dengar mereka bilang pendaftaran sampai 3 hari. Paling nggak 10.000 orang daftar. Nggak apa-apa. Kebetulan waktu ini kita bisa jalan-jalan. Kencan. Ih, nakal.
Udah cari tahu. Festival kali ini banyak jenius ikut. Yang paling diunggulkan namanya Yun Song Hu. Orang ini jenius keluarga Yun Song di kota Donghuang. Dijuluki jenius Jalan Pedang Langka 100 tahun. Ada juga Ye Shuang Cheng, Huyan Ken dan lainnya juga sangat diunggulkan. Beberapa orang ini semua tingkat Senwu. Untuk tingkat Wuzhong, hampir semua orang yakin posisi teratas milik Dong Huang Wangcai. Dong Huang Wangcai adalah putra tunggal penguasa kota Donghuang. Keturunan cabang klan Dong Huang, bakatnya luar biasa. Dibanding keturunan langsung Dong Huang di puncak gunung, jauh lebih unggul. 2 hari ke depan gak usah latihan berlebihan. Jaga kondisi aja. Istirahat yang cukup. Siap-siap festival. Yun Zhonghu, Dong Huang Wangcai. Banyak banget jenius, jadi semangat nih. Rame banget. Festival platform asah pedang pantas jadi perayaan terbesar 3 tahunan sekte pedang Dong Huangku. Ada petunjukan bagus nih. Peringkat hadiah jangan diharap. Yang penting bisa menonjol jadi murid inti sekta. Festival platform asah pedang 3 tahunan dimulai lagi. Kalian semua adalah masa depan sekte pedang Dong Huangku. Sekte berharap kalian bisa bersinar. Suatu hari keluar dan angkat nama sekteku. Dalam pertarungan gak boleh sengaja melukai lawan. Apalagi membunuh musuh. Festival pertarungan bertujuan menguji bakat kalian. Bukan medan perang hidup mati. Sesuai kebiasaan. Aku dan para tetua akan pilih yang terbaik di antara kalian. Terima 200 jenius jadi murid inti. Selain itu, 3 besar kedua tingkatan dapat hadiah besar. Juara pertama aku beri 1 janji. Lagi! Kalau juara kedua tingkatan bisa dapat hati kedua putriku. Bahkan bisa aku nikahkan. Bisa jadi menantu juga? Kayaknya kamu juga berharap besar. Menantu sekte pedang Dong Huang itu langsung naik kelas. Benar juga. Ring 11, bercanda aja kamu serius. Lepasin, banyak orang lihat. Tenang. Para peserta tunjukkan plat identitas. Masuk arena dengan tertib. Festival resmi dimulai. Yang jikang lawan Liu Shu Chao. Putaran pertama acak. Kalau yang kuat ketemu duluan. Nggak adil dong. Kelihatan kamu nggak dengerin. Tadi ketua bilang, keberuntungan juga bagian dari kekuatan. Yang baru naik panggung. Aku lihat 50 orang lebih punya jiwa pedang berbagai jenis. Di sini pedang jauh lebih maju dari tanah timur. Putaran pertama hampir selesai. Yang luka sedikit. Suasananya bagus. Grup selanjutnya naik. Giliranku. Jianwu Kue siapa? Sial banget. Dapat Yunzong Xiaoyuan. Yunzong Xiaoyuan meski kalah dari kakaknya Yun Zhonghu, tapi kekuatannya luar biasa. Jianwu tingkat 9 biasa bukan tandingannya. Ternyata adik Yun Zhonghu. Beberapa hari ini yang paling sering didengar Yun Zhonghu. Pengen lihat langsung. Rubah. Xiao Kue beruntung. Pertarungan pertama dapat jenius keluarga Yun Zhong buat pamer. Kayaknya dia bakal terkenal sekali tanding. Menyerah aja turun. Adik Xiao Yuan, aku saranin kamu yang menyerah turun lebih cocok. Tinjuku agak berat. Takut nggak bisa tahan sampai kamu luka. Dia tadi bilang AA? Aku salah dengar ya? Orang ini beneran nggak gila? Namanya aja nggak pernah dengar. Berani tantang aku. Masuk akal. Meski nggak sengaja luka orang itu. Wasik juga nggak bisa bilang apa-apa. Ukwe sekarang cara bicaranya makin mirip Yang Chen. Ini bukan pertanda baik. Harus dicari cara menghentikan. Kamu sombong. Takut sampai bengok? Terima serangan. Aku ahli badan. 1 pukulan cukup. Sombong. Nama nggak sesuai kenyataan. Terlalu lemah. Mana mungkin? Yunzong Xiaoyuan yang terkenal dipukul terbangsa masih hitam besar itu sekali pukul. Jianwu Kue menang. Anak ini bukan sembarangan. Nanti nama sekte pedang Dong Huangku mungkin karena dia bisa menggelegar. Jing Han menang. Jing Han lumayan. Qiuling Er menang.
Lihat grup orang itu, selain dua kuda hitam. Episode 56. Rumah kecil. Ternyata cewek muda. Masih pakai kerudung segala. Apa karena terlalu jelek ya? Gadis kecil begini. Mending menyerah aja deh. Kamu kalah. Gimana ceritanya? Kelompok orang itu belum pernah terlihat, tapi sudah tampil 4 pertandingan. Semua menang. Yang Chen, arena nomor 90. Sekarang giliran saya. Datang lagi. Lagi-lagi orang dari kelompok itu. Bocah ini jangan-jangan menang juga. Lawannya Zhongfu. Meski dari kota Yilin yang agak jauh. Namanya cukup terkenal. Dia mau menang kayaknya susah deh. Bro, saya nggak mau kamu terluka. Mendingan kamu menyerah turun aja. Sombong banget. Kamu yang cengkan. Muka kamu lumayan juga. Gimana sih cara bicaranya? Bisa ngomong yang waras nggak? Saya takut nggak sengaja melukai kamu, bro. Bro, gimana kalau kita berunding? Saya biarkan kamu menyerang. Sama sekali nggak akan balas. 3 serangan. Kalau kamu nggak bisa melukai saya sedikit pun, kamu turun aja. Saya beneran takut melukai kamu. Orang ini serius nggak sih? Kamu! Ini kamu yang cari sendiri. Jurus pedang berat. Bocah ini bingung ya. Berat, serang. Jurus pedang berat kamu jelas belum sempurna. Baru tingkat penguatan. Tetapi nggak berbobot. Mana ada jurus pedang berat begini? Bocah ini yakin datang ikut turnamen. Bukan datang buat lawak. Jangan bilang kita kenal dia. Kakak memang berwibawa. Nggak suka menindas yang lemah. Pada yang lemah diberi pengertian. Disentuh hatinya. Kakak senior dengan sifat nekat bocah ini. Dia bisa berkembang beneran. Memang terlalu sombong. Perlu dididik. Boguang, lihat tuh. Semua karena ajaran kamu yang bagus. Kata orang, memelihara tanpa mendidik adalah kelalaian. Gimana sih cara kamu jadi guru? Guru, paman guru. Saya masih ingat jelas. Dulu kalian menguasai wilayah selatan. Ini warisan. Warisan. Kamu yang cari sendiri. Ini masih manusia? Mustahil. Ini. Guru, paman guru, lihat kan. Efek yang diinginkan bocah itu muncul. Pohon tinggi pasti kena angin kencang. Begini bagus. Untung bukan di Dongtu. Biarkan dia berbuat sesuka hati. Tuan muda, langkah kamu kurang cerdas. Menginjak anak kecil biasa buat terkenal. Nggak ada efeknya. Kalau bisa tetap rendah hati, tunggu ketemu Yun Zhonghu. Baru diinjak keras. Bukankah lebih bagus? Nggak, mustahil. Ini mustahil. Apa saya terlalu lemah? Atau dia kuat sampai melampaui pemahaman saya? Saudara Zhongfu, kamu masih punya 2 kesempatan menyerang bebas. Tenang, saya pasti nggak akan balas. Saudara Zhongfu, Ini pertandingan. bukan pertarungan hidup mati. Jangan ada beban pikiran. Serang sekuat tenaga. Saya berani begini karena beneran takut melukai kamu. Pukulan saya agak keras. Yang Ken, saya ingat kamu. Saya menyerah. Langit memberkati perguruan pedang Dong Huang. Dunia ini melahirkan jenius luar biasa. Perguruan pedang Dong Huang pasti akan jaya. Ini berkah ketua perguruan. Tadi saya hitung-hitung. Anak ini punya keberuntungan besar. Perguruan pedang Dong Huang pasti karena dia akan menguasai langit. Bersinar jutaan mil. Beneran. Ketua senior sampai bilang begitu. Pasti nggak salah. Bagus sekali. Mungkin nama perguruan pedang Dong Huang juga akan tersebar di Dong Chuan. Perguruan pedang Dong Huang sekarang dilihat dari seluruh Dong Chuan yang luas. Cuma tempat kecil terpencil. Ketua, mau istirahat sebentar? Murid yang bertanding nggak istirahat. Saya istirahat buat apa? Lanjut. Qianling 11 lawan Dong Huang Yingxiu. Dong Huang Yingxiu datang. Wanita tercantik Peng Cheng. Cantik? Memang agak cantik. Yang Chen, nanti Ling 11 turun saya harus bilang. Kamu menatap si Yingxiu itu. Air liur malah. Sampai 3 kaki. Ling Er, daya hayal kamu bisa lebih hebat lagi nggak? Mata yang mana yang lihat saya ngila? Lihat mulut besar kamu nggak bisa nutup. Yang hadapan kamu itu. Ling Er, saya lihat Yingxiu. Saya lihat Ling 11. Nggak mungkin. Kamu jelas lihat ke arah sana. Ling 11 belum naik panggung. Kakak Miao, ikut campur kenapa?
Cewek jelek, saya nggak akan pegang tangan. Saran saya mending menyerah turun. Cewek jelek? Panggilan yang unik. Kayaknya kamu percaya diri, nggak mau turun. Kalau nanti terluka, jangan salahkan saya nggak kasihan. Kamu boleh serang sekuat tenaga. Semoga setelah lihat jurus pertama pedang api burung emas, kamu masih bisa bicara santai. Kamu nggak munculkan jiwa pedang? Jiwa pedang saya agak khusus, nggak enak dipamerkan. Kamu meremehkan saya, keterlaluan. Burung emas memeluk matahari. Tenaga dalam kamu bermasalah. Tenaga dalam saya bermasalah atau enggak, saya sendiri yang tahu. Ling sebelah sekarang diceramakin milik saya. Didikan bagus, didikan bagus. Saya menyerah. Kualitas turnamen kali ini luar biasa tinggi. Kuda hitam bermunculan. Perguruan pedang Dong Huang akan bangkit. Jian Wu Hui menang. Yang Chen menang. Menang? Menang, tapi lumayan capek. Lawan babak kedua jelas lebih kuat. Butuh tenaga besar buat menang. Saya juga. Nggak apa, yang penting menang. Perhatikan baik-baik, nanti banyak ahli kuat tampil. Dong Huang Wang Cai lawan Yang Yi. Datang, Dong Huang Wang Cai. Aura pedang yang kuat. Ini pendekar pedang sejati. Saya menyerah. Babak kedua selesai semua. Yang lolos besok ikut babak ketiga. Episode 57. Lai, Wang Cai adalah pilar masa depan klan Dong Huang kami. Memang hebat. Ketua, Lai, kita ini seumuran, tak perlu terlalu formal. Kalau bisa, mulai sekarang panggil aku Kak Zeng. Aku akan lebih senang. Kak Zeng. Lai, setelah aku pacara besar, aku ingin Wang Cai tinggal di puncak utama. Beri dia status murid langsung. Aku akan mengajarinya sendiri. Bagaimana? Dong Huang Lai, masih ingat apa yang kukatakan 20 tahun lalu? Tetua Agung, saat Wang Cai lahir, Anda datang ke kediaman kepala kota, bilang masa mudanya penuh kesulitan. Sulit tumbuh besar, tapi kalau bisa hidup aman sampai umur 20 tahun, dia akan masa tinggi, berubah jadi naga. Benar. Dong Huang Lai, 20 tahun ini, Wang Cai sudah melewati banyak rintangan, telah membentuk kehendak pedang mulia. Kebal segala kejahatan, di tingkat ranah jiwa tempur tak ada tandingannya. Jenius langkah tanpa lawan, dia bisa pergi menjelajah. Tapi Wang Cai membawa 4 bencana. Tanpa bantuan orang mulia, pasti mati tak wajar. Apa? Yang disebut 4 bencana adalah bencana api, lonceng, domba, dan tuo. Bencana api adalah sial. Begitu bencana api menempel, orang itu pasti terus ditimpa malapetaka. Bencana lonceng membawa sial besar, sangat tidak baik, ada bahaya maut. Bencana domba adalah hukuman, ada tanda cacat dan luka. Bencana tuo adalah kutukan, kutuk orang terdekat. Begitu orang itu dewasa dan tak pergi dari rumah, dalam 6 kerabat, pasti ada yang celaka. Orang seperti ini bisa hidup. Bukankah itu mustahil? Tetua Agung, ada cara memecahkannya? Sebelum umur 20 tahun, sudah kubantunya pecahkan. Meski Wang Cai lahir dengan kebenaran, tapi untuk benar-benar memecahkan nasib 4 bencana, aku tak sanggup. Tetua Agung, Wang Cai benar-benar tak ada harapan? Nasib 4 bencana biasanya berumur pendek, tak hidup lewat 20 tahun. Tapi nasib 4 bencana, dalam legenda, juga dijuluki nasib Dewa 4 Lambang. Adalah nasib lawan takdir, perlu bantuan orang mulia untuk berubah. Siapa orang mulia itu? Tidak tahu, aku lihat di tubuh Wang Cai bencana sudah berubah jadi dewa. Jelas orang mulia sudah muncul, kita tunggu saja. Tuan Muda, dengan bantuan calon Dewa 4 Lambang di masa depan, perjalananmu ke Dong Chuan pasti seru. Yang Chen lawan Huyan Ken. Kak, itu Huyan Ken yang sangat diunggulkan. Huyan Ken, dari kota besar Sangwen di wilayah perguruan pedang Dong Huang. Karena membangkitkan panah pedang di tingkat 9 ranah sejati, dia menghabuhkan seluruh perguruan pedang Dong Huang. Tarik pedangmu. Pedang di punggungmu jangan-jangan cuma buat gaya-gayaan? Kalau mau aku tarik pedang, kamu harus usaha lebih keras. Memang cukup sombong. Kalau begitu, aku akan rasakan sendiri seberapa kuat teknik tubuhmu. Yang Chen, terima bola api ungu milikku.
api yang bagus. Tapi dibanding api sejati matahari, masih kurang. Yang Chen itu bodoh ya? Kenapa dia belum juga menyerang? Jangan-jangan dia mau dibakar jadi abu? Lingxi, Yang Chen, kenapa dia tidak balas serang? Itu karena kakakku merasa bola api ungu terlalu lemah. Lemah? Yang Chen, kamu bodoh ya? Cepat serang! Tak disangka bocah ini juga master api jalur langit. Memang bagus. Energi api miliknya sepertinya beberapa tingkat lebih tinggi dari bola api ungu itu. Tuan muda, untung yang ada di sini semua orang awam. Kalau di luar, ada orang jahat tahu kamu punya energi sejati matahari, mungkin kamu akan ditangkap dan dibedah. Kamu! Huyan Chen, tarik pedangmu. Jangan buat aku terlalu kecewa. Harus kuakui, kamu punya kemampuan. Tapi kamu benar-benar membuatku marah. Yang Chen! Pembakaran ekstrim Yunyang. Teknik pedang Yunyang orang ini ternyata mengandung sedikit makna yang sangat dalam. Sepertinya dia berbakat di jalur pedang. Sayang, dia bertemu aku. Kekuatan pedang Lingshan. Dua orang ini ternyata imbang. Hebat sekali. Imbang? Yang Chen bahkan belum munculkan roh jiwa. Pedangnya juga belum ditarik. Kalau begitu, Yang Chen sepertinya lebih unggul ya. Yang Chen, harus kuakui, kamu sangat kuat. Sayang, hanya sampai di sini saja. Karena kekuatan yang akan kutunjukkan berikutnya jauh melampaui pemahamanmu. Oh, aku dari daerah terpencil. Cepat tunjukkan padaku. Kak, kok rasanya bocah itu bicaranya makin menyebalkan? Jangan-jangan terpengaruh kamu? Menyebalkan? Itu menyebalkan? Kamu tidak bisa menghargainya. Bicara begitu, tanpa seni sama sekali. Ucapan bocah Chen itu sangat tulus, sangat jujur. Itu tulus dan jujur? Boguang. Energi api bocah itu agak aneh. Dulu kamu merasa bagaimana? Menurutmu, energi apa itu? Aku juga tidak tahu. Bagaimana kamu jadi guru? Energi api bocah Chen itu jelas bukan energi api khusus biasa. Cari kesempatan untuk tanya. Itu cahaya roh kehendak jiwa. Astaga, benar seperti kabar burung. Huyan Chen benar-benar membangkitkan kehendak pedang. Sekarang lihat saja bocah Yang Chen itu. Masih mau pamer bagaimana? Ini kartu asmu memang cukup menakjubkan. Tapi masih belum cukup. Yunyang bertanya langit. Kekuatan pedang Lingshan. Bocah ini dari mana? Tidak tahu. Bisa mengabaikan tekanan kehendak pedang penghancur yang ditunjukkan Huyan Ken. Hanya ada dua kemungkinan. Bocah ini juga membangkitkan kehendak jiwa, dan kekuatan tubuhnya juga sangat luar biasa tinggi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia tidak apa-apa? Huyan Ken, jangan putus asa. Bakatmu tetap sangat kuat. Aku kalah. Yang Chen! Bocah ini. Setelah ronde ini, pertarungan peringkat dimulai. Tidak tahu bocah ini bisa sampai peringkat berapa. Bocah ini selalu beri kejutan untuk kita. Kita tunggu saja. Episode 58. Itu dia, Yun Zhonghu. Adiknya sudah dikalahkan. Sebagai kakak pasti ingin mengalas dendam kan? Yang Chen, aku sangat menantikan pertarungan denganmu. Aku sudah kecewa berkali-kali. Kalau mau bertarung sungguhan, semoga kamu lebih serius. Sombong sekali. Yang Chen, tahu tidak? Aku ahli mengatasi orang sombong. Aku tertawa sombong ke langit. Angkuh dan menguasai segalanya. Bocah, mau apa kamu? Keren juga. Semoga sebentar lagi kamu masih bisa tertawa. Aku tertawa sombong ke langit. Angkuh dan menguasai segalanya. Itulah kakakku. Sangat berwibawa. Mencari masalah seperti ini baik-baik saja. Baik, kalian semua menunjukkan performa yang bagus. Semua adalah jenius yang langka. Pertarungan peringkat selanjutnya. Harap tunjukkan bakat kalian sepenuhnya. Tapi tidak boleh sengaja melukai parah, melumpuhkan, atau membunuh lawan. Dari kalian, aku sudah melihat masa depan cemerlang sektor pedang Donghuang. Masa depan adalah milik kalian. Turnamen peringkat resmi dimulai. Aku jelaskan aturannya secara singkat. Berbeda dengan ujian naik tingkat. Turnamen peringkat tidak ada sistem eliminasi. 200 murid inti sektor pedang yang baru dibagi menjadi 2 kelompok. 80 orang tingkat Senwu akan bertarung di 8 arena untuk menentukan 8 sekuat terakhir. Sedangkan 120 murid inti baru tingkat Wuzong
akan menempati 12 arena. Bertarung bergiliran menentukan 12 yang terkuat. Dalam tingkat yang sama, siapapun bisa naik arena terlebih dahulu untuk bersaing atau mempertahankan posisi juara Ini arena. kan sistem arena. Memilih 20 juara arena terkuat. Siapa? Siapa yang mau naik untuk disiksa? Kasih yang tulangnya keras sedikit. 2 orang ini bisa tidak sombong sedikit? Benar-benar 2 orang bodoh. Yang naik duluan cuma jadi pekerja. Kalian berdua bisa menghadapi berapa orang? Kalau tenaga habis, mau pakai apa untuk merebut peringkat bagus? Ngomong sama siapa? Pengecut seperti kamu, ada harapan apa? Takut ini, takut itu. Jadinya menyedihkan seperti sekarang. 2 anak itu 100 kali lebih baik dari kamu. Aku. Yang Chen, kamu terlalu arogan. Benar-benar tidak menghargai orang lain. Itu Yuan Jia. Yuan Jia dari keluarga pedang raksasa tuh. Katanya dia gila pedang. Aku cuma mau tanya, kamu pendekar pedang? Iya. Pendekar pedang harus berpegang pada kebenaran. Harus menempuh jalan yang benar. Kamu benar-benar memalukan pendekar pedang. Yuan Jia, coba kamu bilang, kenapa aku memalukan pendekar pedang? Setiap bertarung kamu selalu merendahkan lawan. Padahal tahu kekuatanmu jauh mengungguli mereka. Kenapa masih berpura-pura? Pamer diri. Tidak sesuai sifat jujur pendekar pedang. Ternyata ini orang polos ya. Yuan Jia. Aku ceritakan satu kisah ya. Silakan. Begini, di sebuah padang tandus, seekor harimau ganas dan seekor sapi jujur dengan kekuatan setara sepakat untuk berlomba lari. Setelah berlari seharian, mesti harimau tiba di garis finish jauh lebih lambat. Pada akhirnya dia yang menang. Kamu tahu kenapa? Tidak tahu. Kamu turun dulu. Kalau sudah paham masalah ini, baru naik lagi untuk bertarung. Benar-benar orang yang tidak tahu malu. Orang jujur pun dibuli. Ran, kamu khawatir apa? Xiao Kue tidak bodoh kok. Lagi pula ada si Chen yang lindungi. Masih khawatir apa? Aku tahu Xiao Kue tidak bodoh, malah sangat pintar. Tapi dia kurang peka. Aku takut dia di dekat Yang Chen malah belajar yang tidak baik. Paman, tenang